Hanli membuka setiap kotak yang tersisa satu persatu. Yang satu memiliki botol hijau kecil sementara yang lain memiliki sebongkah sesuatu seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya ungu. Hanli dengan santai membuka botol hijau dan menghirupnya. Aroma yang sangat tajam dan pedas menyerang hidungnya, menyebabkan Hanli meringis. Dia buru-buru menutup botol yang tampak seperti racun dan melirik botol kecil dengan ekspresi aneh sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke objek ungu. Dia meremasnya dengan jari-jarinya dan ternyata sangat lembut. Helaian cahaya sesekali berkilauan dari objek ungu, menciptakan pemandangan yang mempesona. Yi! Hanli berteriak keheranan. Dia kemudian memusatkan indera spiritualnya ke objek dan memeriksanya secara mendalam. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba bergetar dan bola ungu berubah menjadi awan ungu. Itu berputar sekali di atas kepala Hanli sebelum jatuh ke tangan Hanli dalam bentuk aslinya. Tampaknya berlapis-lapis seperti jaring benang ungu berkilau yang setipis mungkin. Tampaknya itu semacam harta langka. Ketika Silvermon melihat jaring ungu, dia berbicara dengan takjub, bukankah ini Purple Cloud Lace? Itu adalah harta karun kuno yang terkenal bahkan di zaman kuno. Jai berkedip dari mata Hanli dan dia dengan bersemangat bertanya, "Kamu tahu apa ini?" "Karena itu terkenal, mungkinkah itu harta roh surgawi?" Silvermon dengan antusias berkata, "Tidak. Meskipun Purple Cloud Lace adalah harta karun kuno kelas atas, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan harta roh divine. Tetapi sehubungan dengan kemampuan bertahannya, itu sangat fleksibel dan mudah dibentuk. Tergantung seberapa baik itu disempurnakan, harta itu dapat digunakan untuk menutupi area seluas beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Ini adalah harta pertahanan skala besar yang benar-benar langka. Dikatakan bahwa Cloud Lace ungu terbesar bisa melindungi segalanya dalam jarak 50 kilometer. Padahal, saya tidak tahu seberapa benar ini. Tentu saja, ini juga sangat efektif untuk menjebak musuh. Adapun kemampuan ofensif, ia mampu melepaskan Jade Sun True Fire untuk memadamkan musuh. Jejak kekecewaan muncul di wajahnya, tetapi segera dia memasang ekspresi aneh. "Silvermon, kamu tampaknya cukup tahu tentang Purple Cloud Lace ini. Mungkinkah Anda pernah melihatnya sebelumnya?" Ketika Silvermon mendengar ini, dia terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum kecut dan berkata, "Sekarang setelah guru menyebutkannya, saya mengingat sepotong ingatan saya sebelum saya disempurnakan menjadi roh artefak. Sepertinya ada satu Cloud Lace ungu tertentu yang saya kenal dengan cukup baik." Saat Silvermon berbicara, ekspresinya tampak termenung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menyerah seolah-olah ingatan itu di luar jangkauan. "Karena Cloud Lace ungu ini sangat menakutkan dan saya belum pernah mendengar Master Changkun menggunakan harta ini, kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari lembah Devil Val. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kota giok yang diperoleh memiliki informasi tentang lembah Devil Val. Itu harus dimasukkan ke dalam 2 kotak giok Marquis Nanlong. Benar-benar disayangkan." Hanli menertawakan dirinya sendiri tetapi dia tidak benar-benar tampak sedih. Dia jelas mengerti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak harta jika dia memperoleh rahasia lembah Devil Val. Tetapi pada saat yang sama, dia akan menjadi target besar. Selama informasi ini terungkap, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan eksentrik akan datang mengetuk pintunya. Sulit untuk mengatakan apakah keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Silvermon tidak bisa tidak bertanya, "Tuan, apakah batu giok itu tidak mengandungnya?" Karena Silvermon bertanya, Hanli menjawabnya dengan nada hambar. "Slip batu giok itu berisi seni kultivasi dan teknik Master Changkun. Meskipun saya tidak dapat mengolah seni kultivasi utama, seni bulan utuh, ada beberapa teknik rahasia dan beberapa wawasan kultivasi yang dapat saya manfaatkan dengan baik." Ketika Silvermon mendengar ini, dia menghela nafas dan tampak sedih. Pada saat itu, Hanli menyingkirkan semua barang dan kotak. Setelah memberi Silvermon kata singkat, Hanli menutup matanya dan mulai bermeditasi. Silvermon kemudian mendekat ke tubuh Hanli dan meringkuk. Dia kemudian membuka mata hitamnya yang cerah dan mulai menatap tanpa berpikir ke sudut gerobak yang kosong. Saat pasukan manusia Moulan perlahan maju, 2 hari telah berlalu. Selama waktu itu, 2 kelompok prajurit mantra telah melakukan pencarian tentara. Namun, Hanli dibangunkan oleh Silvermon setiap kali dan dia dapat dengan mudah menyembunyikan dirinya dari prajurit mantra tingkat rendah ini. Karena kereta yang dipilih Hanli berisi barang-barang yang tidak penting, tidak ada manusia Moulan yang mau repot-repot memeriksanya. Begitu tentara meninggalkan dataran Moulan,
Han Li diam-diam pergi dengan Silvermon di genggamannya. Dia mengambil rute yang berbeda dari tentara, langsung menuju ke arah selatan surgawi. Dengan indera spiritualnya yang luas, Han Li mampu mendeteksi prajurit mantra manapun dalam jarak 50 km, memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari mereka saat dia dengan mulus melewati padang pasir dan memasuki negara bagian Feng Yuan dari Serikat Sembilan Bangsa. Negara bagian Feng Yuan adalah salah satu dari 3 negara yang paling dekat dengan dataran Moulan. Gunung-gunung di perbatasan mereka biasanya ditempatkan dengan para kultivator dari Aliansi Sembilan Bangsa. Pada saat itu, Han Li menyingkirkan semua barang dan kotak. Setelah memberi Silvermon kata singkat, Han Li menutup matanya dan mulai bermeditasi. Silvermon kemudian mendekat ke tubuh Han Li dan meringkuk. Dia kemudian membuka mata hitamnya yang cerah dan mulai menatap tanpa berpikir ke sudut gerobak yang kosong. Saat pasukan manusia Moulan perlahan maju, 2 hari telah berlalu. Selama waktu itu, 2 kelompok prajurit mantra telah melakukan pencarian tentara. Namun, Han Li dibangunkan oleh Silvermon setiap kali dan dia dapat dengan mudah menyembunyikan dirinya dari prajurit mantra tingkat rendah ini. Karena kereta yang dipilih Han Li berisi barang-barang yang tidak penting, tidak ada manusia Moulan yang mau repot-repot memeriksanya. Begitu tentara meninggalkan dataran Moulan, Han Li diam-diam pergi dengan Silvermon di genggamannya. Dia mengambil rute yang berbeda dari tentara, langsung menuju ke arah selatan surgawi. Dengan indera spiritualnya yang luas, Han Li mampu mendeteksi prajurit mantra manapun dalam jarak 50 km, memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari mereka saat dia dengan mulus melewati padang pasir dan memasuki negara bagian Feng Yuan dari Serikat Sembilan Bangsa. Negara bagian Feng Yuan adalah salah satu dari 3 negara yang paling dekat dengan dataran Moulan. Gunung-gunung di perbatasan mereka biasanya ditempatkan dengan para kultivator dari Aliansi Sembilan Bangsa. Tetapi setelah Han Li menghabiskan beberapa hari di dalam negara bagian Feng Yuan, dia tidak bertemu dengan seorang kultivator pun, tetapi dia telah menemui banyak patroli prajurit mantra. Jelas bahwa 9 serikat bangsa telah menemukan pertempuran awal mereka melawan prajurit mantra Moulan tidak menguntungkan dan memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Pertempuran yang sebenarnya seharusnya belum dimulai. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li bergegas melewati daerah yang sangat terpencil. Setelah penerbangan tanpa peristiwa yang mulus selama 4 hari, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat gunung kecil yang tidak jelas dengan ekspresi terkejut. Segera, wajahnya berubah di antara berbagai ekspresi yang berbeda. Beberapa saat yang lalu, dia telah mendeteksi area dengan fluktuasi ki spiritual yang ganas yang samar-samar mengandung niat jahat. Jelas bahwa ada pertempuran antara kultivator kelas tinggi. Karena pertempuran sedang terjadi di sini, itu kemungkinan adalah seorang kultivator yang bertarung melawan seorang prajurit mantra. Dengan beberapa pemeriksaan lebih lanjut, Han Li menemukan bahwa ada 5 petarung tahap formasi inti yang mempertaruhkan segalanya melawan eksentrik Naschen Soul. Di antara para petarung tahap formasi inti ini, ada beberapa dengan aura yang menurut Han Li sedikit familiar. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Han Li tidak tahu siapa itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Han Li tidak bisa menahan rasa penasarannya dan terbang. Dengan teknik gerakan luar biasa Han Li mampu menempuh jarak pendek ini dalam sekejap mata. Begitu dia tiba, dia melihat lampu berbagai warna memenuhi langit bersama dengan suara ledakan yang keras. Pertempuran itu sangat sengit. 5 kultivator formasi inti yang berpakaian beragam saat ini sedang bertarung melawan prajurit mantra tahap awal Naschen Soul. Meskipun 5 kultivator formasi inti bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan mengendalikan harta sihir mereka dengan sempurna, prajurit mantra botak berjubah kuning perlahan-lahan mendorong kembali para kultivator dengan lingkaran kabut kuning. Prajurit mantra memasang ekspresi galak. Meskipun dia belum melepaskan harta sihirnya sendiri, teknik fantastik dan kultivasinya yang dalam memungkinkan dia untuk dengan mudah menanganinya. Jika bukan karena fakta ada seorang wanita cantik di antara kultivator formasi inti, kultivator Naschen Soul kemungkinan tidak akan menahan diri dan akan sudah menghabisi mereka semua. Meskipun Han Li menemukan wanita ini akrab, tatapannya terfokus pada pria tua gemuk di antara para kultivator. Orang tua ini secara spiral dengan kilat perak dan mengendalikan harta sihir pedang besar yang berulang kali memancarkan kilat. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok 5. Han Li mengenali penampilan dan seni kultivasi lelaki tua itu, dan memasang ekspresi rumit. Dia bergumam, ini dia? Memikirkan bahwa ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Setelah kultivator berjubah kuning berjuang untuk jangka waktu yang lama, dia kehilangan kesabarannya dan dengan tajam memelototi wanita cantik itu. Gadis, sepertinya kamu tidak dapat mengenali niat baikku. Jika bukan karena seni kultivasi saya membutuhkan wadah kultivasi yang luar biasa, saya tidak akan membiarkan Anda begitu lama.
Jika Anda tidak menyerahkan diri kepada saya, jangan salahkan saya karena kejam. Begitu dia mengatakan ini, dia meludahkan bulu kuning. Itu bersinar terang dan memiliki sesuatu yang samar-samar digambar di atasnya. Kultivator botak kemudian membawanya ke tangannya. Ketika lelaki tua gemuk dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah, mengetahui bahwa segala sesuatunya berasal dari kebaikan. Mereka jelas mengerti bahwa prajurit mantra telah menahan diri, tetapi mereka tidak berani mundur. Jika tidak, mereka akan dengan mudah ditangkap oleh prajurit mantra. Peluang mereka untuk bertahan hidup bahkan lebih buruk daripada melawannya bersama. Dengan demikian, kelimanya mengutuk keras dalam pikiran mereka dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan sihir mereka untuk menyerang prajurit mantra. Untuk sementara waktu, kekuatan harta sihir mereka sangat meningkat dan mereka mampu dengan paksa mengalahkan kabut kuning dan mendapatkan kembali beberapa momentum mereka. Ini membuat marah prajurit mantra botak. Dia melemparkan bulunya ke udara dan meludahkan kabut ki kuning ke harta sihir dan mulai mengucapkan mantra. Bulu itu bergetar sesaat dan dengan lembut mengipasi ke arah para kultivator. Tiba-tiba, peluit besar terdengar di udara dan angin kencang berwarna kuning mengikuti arah bulu itu mengipasi. Dalam sekejap, badai berubah menjadi tornado setinggi 100 meter dan benar-benar menelan 5 kultivator formasi inti.